Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kemauan dan kemampuan untuk menjawab seruan idza nudiya lis-shalati min yaumil jumu'ah. Apabila diseru untuk melaksanakan Jumat, fas'au ila dzikrillah, segeralah kalian untuk berzikir kepada Allah. Wa dzarul bai'ah, tinggalkanlah semua kegiatan termasuk jual beli yang seperti itu, khairul lakum, besar manfaatnya bagi kalian, in kuntum ta'lamun, apabila kalian meyakini dan mengetahui. Para hadirin, sebagaimana yang telah kita maklumi, ada dua kata yang sudah menjadi bahasa baku di kita, yaitu kata iman dan kata Islam. Kedua kata itu mempunyai dua pengertian. Yang pertama, bisa berarti iman atau Islam itu adalah ismun, nama, sebutan bagi umat Muhammad, seperti yang diungkapkan dalam salah satu firman Allah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara, sesungguhnya umat Muhammad, umat Musa, dan umat Isa. Maka di sana diungkapkan dengan ungkapan alladzina amanu. Apabila dalam salah satu ayat dinyatakan ya ayyuhalladzina amanu aminu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, hendaklah kalian beriman. Sepintas lalu orang akan bertanya, kok kenapa orang yang beriman disuruh iman? Maka tentu yang dimaksud alladzina amanu di sini adalah merupakan ismun, laqabun, sebutan bagi umat Muhammad. Wahai umat-umat Muhammad, aminu billahi, hendaklah kalian benar-benar iman kepada Allah. Bahkan sewaktu-waktu terjadi polemik, apakah lebih dahulu iman atau Islam? Ada yang mengatakan iman dulu baru Islam, ada yang mengatakan Islam dulu baru iman. Sebetulnya tergantung persepsi, karena dalam satu ayat ada perintah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Yang diperintah Islam itu adalah orang-orang yang beriman. Seolah-olah pada ayat ini iman dulu baru Islam.
Tetapi pada ayat yang lain, qalatil a'rabu, ada orang-orang Arab yang berkata, amanna, kami telah beriman. Tapi oleh Allah ditegur, kul, katakanlah oleh engkau, la taqulu amanna walakin qulu aslamna. Jangan kau katakan kami telah beriman, tapi katakanlah kami telah Islam. Nah, di sini terjadi perbedaan penggunaan kedua kata itu. Maka jelaslah bahwa kata iman atau Islam sewaktu-waktu merupakan laqab atau nama bagi umat Nabi yang terakhir. Hal ini seperti kita perhatikan dalam surat Al-Hajj, akhir-akhir surat Al-Hajj, Allah menyatakan huwa sammakumul muslimina, dialah yang menamai kalian muslimin min qablu, sebelum ini, wa bihada, dan dalam Al-Quran. Nah, apabila demikian, jelaslah yang kedua iman dalam arti sifat daripada umat Muhammad yang hakiki. Oleh karenanya, apabila ungkapan iman merupakan sifat, selamanya akan terkait dengan amal. Seperti salah satu firman Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'amul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, maka ungkapan iman pada ayat ini bukan nama lagi, tetapi sudah jadi sifat. Kenapa? Karena berhubungan dengan pekerjaan. Irka'u, hendaklah kalian rukuk, hendaklah kalian sujud, wa'budu rabbakum, dan sembahlah Tuhan kalian. Pada ayat ini diungkapkan terlebih dahulu irka'u wasjudu, ruku dan sujud, yang merupakan uraian daripada sholat. Baru diungkapkan wa'budu rabbakum, dalam arti wujudkanlah selain daripada sholat, saum, zakat, haji, dan umrah. Tetapi kesemuanya itu harus kembali kepada yang asal, irka'u wasjudu. Apakah saum, apakah zakat, apakah umrah, ataupun haji, semuanya itu harus bertengger dan berpijak kepada as-salat. Kenapa demikian? Inilah yang dimaksud oleh sabda Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tihannya ibadah. Saya ungkapkan dan saya alihkan bahasa arti pada ucapan Rasul ini dalam makna agama. Karena kata-kata din itu mengandung beberapa arti. Ada din artinya agama, ada din artinya pembalasan, seperti yaumiddin, bukan hari agama, tetapi yaumiddin artinya hari pembalasan. Maka demikian pula pada sabda Rasul yang ini, imaduddin bukan tihan agama, karena tihan agama adalah iman, maka adin di sini artinya ibadah. Semua ibadah, apakah sholat, apakah saum, zakat, haji, dan umrah, semuanya itu akan kembali kepada sholat. Dalam arti kosong saum tanpa sholat, sia-sia zakat tanpa sholat,
sia-sia umroh tanpa sholat, sia-sia haji tanpa sholat. Makanya jangan heran kalau ada ungkapan ayah haji karena sholat, tapi jarang terdengar ayah sholat karena haji. Kenapa? Bukankah haji itu bagi yang mampu? Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah. Bukankah Rasul pun pernah mengatakan nanti pada satu saat yang pertama kali akan dihisab dari semua perbuatan ibadah mahdhur, ibadah baku adalah as-salat. Bukan saum, bukan zakat, bukan haji, tapi salat. Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali akan dihisab dari amal hamba. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah yang berhubungan dengan ibadah baku, ibadah mahdhur, as-salat. Kenapa? Karena dalam ungkapan yang lain Rasul pernah menyatakan bahwa awal ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah ad-damu. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah masalah darah. Mana yang betul? Dua-duanya betul. Karena yang pertama adalah yang berhubungan dengan masalah ibadah mahdhur. Yang kedua adamu masalah darah adalah yang berhubungan dengan masalah muamalah, kehidupan bersosial. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, makanya di sini irtamu wa'budu rabbakum, barulah kesananya wa'amul khairat. Wujudkanlah pekerjaan-pekerjaan al-khairat. Pada ayat ini diungkapkan dengan kata al-khairat, ungkapan baik itu. Kenapa tidak dengan al-hasanah? Karena ungkapan baik dalam salah satu ayat diungkapkan dengan kata al-hasanah. Kita pun sama-sama maklum yang punya bahasa lebih tahu. Kenapa pada ayat ini menggunakan al-khairat? Karena konotasi al-khairat adalah manfaat. Wa'amul khairat, wujudkanlah pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Tidak seperti pada ayat yang lain dikatakan Rabbana atina fid dunya hasanah. Di sana diungkapkan dengan kata hasanah, perbuatan baik. Makanya wajar apabila pada akhir ayat itu dinyatakan la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang berbahagia. Para hadirin yang dimuliakan Allah, yang jadi pertanyaan setelah Allah mengungkapkan pekerjaan-pekerjaan mahdhur, pekerjaan-pekerjaan khair, selanjutnya Allah menyatakan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Hendaklah kalian berjihad di jalan Allah dengan sungguh-sungguh. Banyak orang ketika mendengar kata-kata jihad seolah-olah trauma, karena terbayang maksud jihad itu angkat senjata. Padahal ungkapan jihad itu begitu luas. Oleh karenanya dalam hal ini seorang ulama mengatakan, qala Ar-Raghib, Imam Ar-Raghib mengatakan, al-jihadu, yang dimaksud dengan jihad adalah istifragul miskin, mencurahkan segala kemampuan fi mujahadatil aduwi, untuk menghadapi musuh. Hanya yang perlu kita perhatikan mana yang dimaksud musuh itu. Beliau menjelaskan huwa salah satu adrubin. Yang dimaksud musuh itu ada 3 macam. Pertama, mujahadatul aduwi dzahiri, melawan musuh yang zahir.
musuh sesama manusia. Yang kedua adalah mujahadatus syaitan, menghadapi syaitan. Dan yang ketiga adalah mujahadatun nafsi wal hawa, berjihad melawan hawa nafsu sendiri. Bila demikian ada tingkatan-tingkatan. Semuanya jihad itu berat, tetapi ada yang berat, ada yang lebih berat, ada yang paling berat. Menghadapi musuh yang nyata sesama manusia relatif mudah, relatif tidak berat seperti beratnya yang lain. Kenapa? Karena menghadapi musuh di manusia itu bisa bergantian. Ada gilirannya. Untuk bulan ini yang menghadapi musuh. Bulan yang lain ganti dengan yang lain. Tidak selamanya. Tetapi menghadapi musuh syaitan tentu lebih berat daripada mujahadatul aduwwi dzahir. Kenapa? Karena ini tidak akan ada henti-hentinya. Terus akan berhadapan dengan mujahadatul syaitan. Tetapi yang lebih berat lagi adalah mujahadatun nafsi wal hawa, jihad menghadapi diri sendiri. Barangkali ini yang sering kita terkalahkan, bukan karena musuh syaitan, bukan karena musuh sesama manusia, tetapi kita terkalahkan oleh musuh yang ada dalam diri kita sendiri. Barakallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada satu kesempatan beliau menyatakan kepada para sahabat, "Qudimtum minal jihadil asghari ilal jihadil akbari." Kalian baru tiba dari jihad yang relatif lebih kecil, lebih ringan, tapi kalian akan menghadapi jihad yang lebih besar, yang lebih lengkap. Para sahabat merasa heran karena mereka baru pulang dari peperangan yang ternyata bukan sedikit yang jatuh kurban, yang syahid, bukan sedikit harta terkuras, bukan sedikit tenaga terkuras. Tapi kenyataan Rasulullah mengatakan jihadul asghar itu jihad kecil. Kalian akan menghadapi jihad yang lebih besar. Yang mana ya Rasulullah? Qila wa mal jihadul akbar. Manakah yang dimaksud dengan jihad akbar itu? Qala Rasul menjawab, mujahadatul abdi hawahu. Seorang hamba berjihad dengan dirinya sendiri. Dalam ungkapan yang lain, Rasul menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan jihad akbar itu adalah sebentar lagi kalian akan menghadapi bulan Ramadan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, maka wajarlah apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengungkapkan hakikatnya tidak berat, ringan, hanya tergantung bagaimana kita cara menyikapi. Ketika ada ungkapan bahwa saum itu la'allakum tattaqun, seperti sifat-sifat yang lainnya, sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa menahan, bisa mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Tapi kenyataannya kok banyak orang yang sholat tapi perbuatan fahsya dan munkar tetap terlaksana, tetap berjalan.
Ada orang yang saum tapi kenapa tidak tahu? Apakah salah sifat daripada saum itu? Tidak. Sifat saum tidak berubah. Bahkan Rasul menjelaskan sursilati syaitan. Bukankah pada bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu? Wa futihat al-jannatu, dibuka pintu-pintu surga. Wa ughriqat jahannam, dikunci rapat pintu-pintu neraka. Itu adalah sifat. Kalau kenyataannya ternyata yang terbuka luas itu bukan pintu surga, tapi kok kenapa pintu neraka? Ternyata yang berbuat bebas itu setan, bukan terbelenggu setan itu. Itulah barangkali tergantung sikap kita menghadapi. Kita sama-sama malu nih. Gula itu tetap manis, tidak berubah. Kalau pada satu saat ada orang yang merasakan gula tidak manis, apakah berubah sifat gula itu? Tidak. Tetapi tentu kita harus tanya, ada apa dalam diri kita? Kok kenapa gula yang manis tidak dirasakan manisnya? Gula atau garam yang asin tidak dirasakan asinnya? Tentu ada sesuatu gangguan dalam diri kita. Apabila sholat tidak tanha anil fahsya wal munkar, bila sholat tidak mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar, bila saum dilakukan tidak menjadi tafakur, bukan robah sifat sholat dan saum, akan tetapi ada halangan dan ganjalan dalam diri kita masing-masing. Wajarlah apabila kita berdoa sebelum kita melaksanakannya. Ya Allah, selamatkanlah aku untuk bulan Ramadan. Selamatkanlah suasana Ramadan untuk diriku dalam melaksanakan saum. Semoga berakhir dalam keadaan saum yang mutakabbalan, yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ibadah saum yang akan datang nilainya lebih baik daripada ibadah-ibadah saum yang telah lalu. Semoga Allah membukakan mata hati kita masing-masing. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.